Bab 861, Kekayaan Mengejutkan. Lupakan 20 juta, tawarannya bisa mulai dari 200 juta dan dia bahkan tidak mengernyitkan alisnya. Bagi Jiang Chen, ini bukan lagi jumlah uang yang besar. Dia sudah mendapatkan cukup banyak uang kembali ketika dia membawa 3.000 orang kembali ke Infanserik. Jika barang berharga yang dia peroleh saat itu diubah menjadi batu roh suci, mereka akan bernilai setidaknya beberapa ratus juta. Setelah dia tiba di Velurium Capital, Jiang Chen telah membuka menara Taiyuan dan kemudian merebut pondok Taiyuan untuk dirinya sendiri. Dia telah memperoleh imbalan yang tak terhitung banyaknya dari berbagai peristiwa yang terjadi setelah itu. Saat ini, kekayaan Jiang Chen sangat mengejutkan. Faktanya, rumah Wei, klan naga melingkar dan bahkan gunung Merak Suci sendiri akan mengirimkan aliran batu roh yang tak ada habisnya ke dalam sakunya jika dia mengajukan permintaan seperti itu. Uang adalah satu-satunya hal yang paling tidak dimiliki Jiang Chen. Sedangkan 5 kuali besar adalah harta simbolis istana Regal Pil. Mereka penting bagi Regal Pil Palace seperti halnya Dark North Bell bagi Dark North Sect. Mereka mungkin bukan satu-satunya harta sekte yang dimiliki Regal Pil Palace, tetapi mereka masih menjadi bagian dari koleksi. Faktanya, 5 kuali besar secara praktis melambangkan istana Pil Regal itu sendiri dan wajahnya. Tanpa 5 kuali besar, kebangkitan sekte tidak akan lengkap bahkan jika itu berhasil. Kuali ini adalah satu-satunya hal yang bisa mewakili sejarah dan kejayaan istana Pil Regal. Itulah mengapa Jiang Chen sangat ingin mendapatkan kuali ini. Memang benar bahwa dia saat ini memiliki satu set kuali yang lebih baik dibandingkan dengan 5 kuali besar, seperti kuali Sky Snatcher yang dia menangkan dari pelelangan Pavilion Regis bergabung. Tapi kuali ini memiliki arti khusus baginya. Wei Singer adalah orang yang terpana dengan pergantian peristiwa ini. Matanya yang menyihir tidak bisa menjauh dari Jiang Chen saat dia untuk sementara lupa bagaimana berbicara sejenak. Apakah dia benar-benar baru saja melemparkan 100 juta batu roh suci tanpa mengedipkan mata? Secara teknis, Wei Singer adalah nyonya muda dari beranda sekarang. Dia telah cukup melihat dunia untuk mengetahui bahwa ada banyak jenis orang kaya. Namun, kekayaan mereka hanya terbentang sampai ke wilayah lokal mereka sendiri. Selain itu, tidak setiap dari mereka bisa membuang 100 juta batu roh suci tanpa mengedipkan mata. Beranda Emerald yang gemerlap mungkin memiliki kemampuan ini, tetapi itu adalah jumlah total dari semua properti dan bisnisnya yang ditambahkan bersama-sama. Bahkan mereka harus membuat beberapa persiapan bahkan jika mereka perlu mengeluarkan 100 juta batu roh sekaligus. Tapi Jiang Chen tidak hanya menghasilkan 100 juta batu roh suci sekaligus, dia bahkan tampak seperti dia bisa mengulangi tindakan itu beberapa kali lagi. Faktanya, dia tampak seperti membawa beberapa ratus juta batu roh suci bersamanya sebagai uang receh setiap hari. Jika tebakannya benar, maka kekayaannya sangat mengejutkan. Jika Wei Singer mengetahui bahwa Jiang Chen adalah pemilik menara Taiyuan dan Raja Pil yang bahkan harus dipenuhi oleh Gunung Merak Suci, dia mungkin akan lupa untuk mengumpulkan rahangnya bahkan setelah pelelangan selesai. Dia menghela nafas lembut dan tersenyum kecut. Kurasa kehidupan yang baik bukanlah satu-satunya hal yang kamu jalani, Saya ragu bahkan kepala istana Regal Pil Anda memiliki begitu banyak uang dalam hidupnya. Petik 2. 100 juta batu roh suci sama dengan 1 miliar batu roh asal. Cukup mengejutkan bahwa kepala katedral besar, Xiang Wentian telah menghasilkan 10 juta batu roh asal untuk menawar pil panjang umur saat itu. Jiang Chen baru saja dengan santai melebihi jumlah itu 100 kali lipat. Tidak heran jika Singer terkejut dengan kekayaannya saat ini. Dia mungkin mewakili beranda dalam pelelangan ini, tetapi dia juga mewakili dirinya sendiri. Jumlah modal yang diizinkan untuk dia gunakan untuk satu lelang hanya sekitar 50 juta. Apapun yang lebih dari itu akan membutuhkan pertimbangan nyata sebelum tawaran itu diizinkan untuk dilalui. Memang, 5 kuali besar adalah barang yang lebih menarik daripada lonceng utara gelap. Tawaran terdengar lebih cepat dari Dark North Bell juga. Tidak butuh waktu lama sebelum tawaran mencapai 25 juta. Sudah waktunya bagimu untuk bergerak, Jiang Chen mengingatkannya. Wei Singer berkedip, bagaimana saya harus menawar ini? Hanya menawar sesukamu, Jiang Chen tersenyum. Nada suaranya murah hati dan tidak terkendali. Mata Wei Singer berbinar saat senyum iblis muncul di wajahnya. Kemudian, dia membuka bibirnya dan menyatakan, 30 juta. Dia menambahkan 5 juta ke tawaran segera.
Itu secara fundamental berbeda dari kenaikan 500.000 tawaran kecil yang dilakukan oleh pihak lain itu. Seperti yang diharapkan, tawarannya membatalkan banyak pesaing dalam sekejap. Ada banyak orang yang hadir yang mengenali suara Wei Singer, dan mereka tahu bahwa Wei Singer mewakili beranda Zamrud yang gemerlap, dan merupakan taipan lokal di Great Scarlet Capital. Biasanya, Wei Singer menghabiskan uangnya untuk menawar budak dan bukan objek. Oleh karena itu, tawarannya yang tiba-tiba dan murah hati berupa 30 juta batu roh suci pada suatu objek cukup mengintimidasi. Terlepas dari pernyataan Wei Singer, ada beberapa orang yang menolak untuk menyerah dan terus menawar kuali. Namun, kutipan mereka sama kecilnya dengan sebelumnya, menambahkan hanya 500.000 batu ke tawaran yang ada. Wei Singer segera mengajukan tawaran lagi sebesar 35 juta. Kali ini agresivitasnya benar-benar menghancurkan harapan oportunistik mereka, dan dia akhirnya memenangkan 4 kuali dengan tawaran terakhir 30 juta batu roh suci. Tidak ada yang terkejut bahwa dia sekaya ini. Lagi pula, beranda sering memajang segala macam benda aneh di toko mereka. Kuali pil ini jelas merupakan tambahan yang cocok untuk koleksi mereka. Semua orang yang ingin menawar kuali mengerti bahwa itu adalah usaha yang bodoh untuk mencoba dan menyamai kekayaan beranda. Oleh karena itu, Wei Singer dengan mudah memenangkan item setelah mengajukan hanya 2 tawaran. Meskipun harganya sedikit tinggi, memenangkan 4 kuali pil dengan hanya 35 juta batu roh suci masih merupakan perdagangan yang cukup bagus untuk Jiang Chen. Kuali Sky Snatcher yang dia tawar kembali di lelang Join Ridge Pavilion lebih mahal daripada keempat kuali ini bersama-sama. Jiang Chen menghitung 50 juta batu roh suci dan menyerahkannya ke Wei Singer. Wei Singer tampak terkejut. Apa arti dibalik tambahan 15 juta batu roh suci ini? Berhenti menatapku seperti itu dan ambillah. Anda akan dicurigai menawar objek Regal Pil Palace tidak peduli apa, jadi 15 juta batu roh suci ini adalah uang yang Anda dapatkan untuk menjual kuali ke pembeli lain tepat setelah Anda menawarnya. Apakah kamu mengerti? Ini adalah bagaimana Anda membenarkan tawaran Anda. Beginilah cara Anda menutup mulut orang-orang yang mencoba menanyai Anda setelah Anda kembali. Petik 2. Huanger sangat menyetujui keputusan Jiang Chen. Sementara Wei Singer tampak kaya di luar, jumlah kebebasan yang benar-benar dia nikmati benar-benar kebalikan dari harapan. Mereka tidak ragu bahwa dia akan ditanyai apakah dia menghabiskan 35 juta untuk menawar kuali ini, tetapi tidak dapat menghasilkannya karena dia telah menyerahkannya kepada Jiang Chen ketika dia kembali. Tetapi jika dia memiliki 15 juta batu roh, dia bisa memaafkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dia telah menjual kuali setelah menerimanya. Ambil saja, Huanger tersenyum ramah. Kebanggaan Wei Singer yang kuat memberitahunya bahwa dia tidak boleh mengambil uang itu. Namun, tatapan tegas Jiang Chen dan Huang membuatnya merasa menolak tawaran mereka akan menjadi kejahatan terhadap mereka. Dia tampak kaya di permukaan, tetapi jumlah uang yang benar-benar mendarat di pangkuannya tidak banyak sama sekali. Jumlah uang yang dia miliki secara pribadi bahkan lebih sedikit. Sesaat kemudian, Wei Singer akhirnya menerima uang itu dengan desahan lembut. Dia tahu bahwa Jiang Chen sama sekali tidak peduli dengan jumlah uang yang sangat kecil ini. Fakta bahwa dia bisa memberikan 15 juta begitu saja berarti kekayaannya yang sebenarnya setidaknya puluhan atau ratusan kali lebih besar dari jumlah ini. Item berikutnya yang datang melalui pelelangan gagal mendapatkan label harga yang sama dengan kuali. Jiang Chen dengan cepat kehilangan minat pada pelelangan saat itu berkembang lebih jauh. Dia menunggu hanya untuk melihat apakah dia bisa melihat wajah yang dikenalnya selama bagian budak dari pelelangan. Jika tidak ada seorang pun, maka dia akan pergi setelahnya. Namun, barang terakhir yang dilelang memicu keributan. Itu adalah garis keturunan makhluk roh suci dari katedral besar dengan efek menguntungkan untuk mengamuk. Objek itu segera menyebabkan kegemparan saat itu muncul. Mengamuk bukanlah seni biasa. Setiap kultivator yang berhasil melakukannya akan langsung mengalami peningkatan kekuatan yang besar. Jiang Chen sendiri telah bertarung melawan Xiang Tai dari Katedral Agung dalam keadaan mengamuk di upacara agung segudang. Keributan tawaran mengambil alih adegan saat itu muncul. Pada akhirnya, garis keturunan dijual dengan total harga penawaran 30 juta. Pelelangan barang mungkin telah berakhir, tetapi lelang itu sendiri hanya berjalan di tengah jalan. Bagian selanjutnya dari pelelangan tentu saja adalah pelelangan budak. Secara alami, harga penawaran budak berfluktuasi dengan liar. Biasanya, budak alam asal tidak bernilai sama sekali.
Seorang budak alam bijak lebih berharga. Di antara dua budak dengan pangkat yang sama, budak perempuan lebih berharga daripada budak laki-laki. Di antara dua budak dengan jenis kelamin yang sama, budak yang tahu Piltdown lebih berharga daripada budak yang tidak tahu apa-apa tentang itu. Ada banyak standar di pasar budak. Secara alami, harga seorang budak tidak dapat dibandingkan dengan harga satu item dalam lelang barang. Namun, lelang budak biasanya melibatkan jumlah yang besar, sehingga jumlah uang yang mengalir dari transaksi itu tidak sedikit. Selain itu, kekuatan bangsawan sering memiliki tuntutan besar untuk budak. Budak dibeli baik untuk digunakan sebagai pelayan, kuali budidaya, pembantu, atau untuk tujuan aneh. Kesimpulannya, pasar budak pernah menjadi pasar panas di wilayah manusia. Faktanya, ras lain sering mengunjungi wilayah manusia untuk menangkap pembudidaya manusia dan menjualnya di wilayah mereka sendiri sebagai budak. Itu karena budak manusia patuh dan ras yang paling nyaman untuk memerintah. Kelompok budak pertama adalah budak alam asal. Kami akan memulai lelang ini dengan menyediakan 500 budak untuk dipilih semua orang. Setiap budak ini memiliki label harga pada mereka. Jika Anda menemukan satu yang ingin Anda ambil, Anda dapat membayarnya dan segera melakukan perdagangan. Jika dua orang mengincar target yang sama pada saat yang sama, maka siapapun yang menawarkan harga lebih tinggi akan menjadi pembelinya. Wei Singer berkata kepada Jiang Chen, budak alam asal tidak memiliki status di sini. Mereka bahkan tidak memiliki hak untuk dilelang di pasar budak. Oleh karena itu, mereka biasanya dijual dengan perdagangan odlot. Juga, ada aturan di pasar yang menyatakan bahwa satu keluarga diperbolehkan membeli paling banyak 20 budak sekaligus. Tidak ada yang diizinkan untuk melampaui angka itu. Jiang Chen tidak asing dengan aturan ini karena dia telah mengalaminya secara langsung di pasar budak Velurium Capital. Namun, batasan kuota ini berbeda di setiap tempat. Itu adalah cara untuk mencegah orang secara diam-diam merekrut tenaga kerja dan kekuatan dari pasar budak dan merusak keseimbangan kekuatan dengan cara ini. Terus terang, aturan itu ada karena ketakutan terhadap ambisi manusia yang membengkak. Ayo kita lihat, Myriad Domain memiliki banyak pembudidaya alam asal. Bahkan, banyak kenalan Jiang Chen berada di ranah asal. Dia ingin melihat dan melihat apakah dia bisa mengambil beberapa ikan kiasan yang lolos dari jaring. Budak alam asal tidak mahal, jadi dia tidak keberatan menghabiskan sedikit uang untuk menebus kebebasan mereka. Dia memandang tindakan itu sebagai karma baik. Di Velurium Capital, harga budak alam asal berkisar antara 200.000 hingga 1 juta batu roh suci. Yang luar biasa mungkin berharga lebih dari 1 juta. Sementara itu, harga budak alam bijak berkisar antara 2 juta hingga 20 juta. Yang luar biasa mungkin dihargai lebih tinggi. Harga budak di Great Scarlet Mid Region jauh lebih rendah. Bagaimanapun, tingkat kekayaan Great Scarlet Mid Region cukup jauh dari Velurium Capital. Tidak heran jika keluarga kekaisaran Great Scarlet Mid Region akan menjual Elder Yun Ni dan Mu Gaoqi ke Velurium Capital. Jelas bahwa mereka bisa mendapat untung lebih banyak jika mereka menjualnya di wilayah itu. Perdagangan budak pada awalnya bukanlah perdagangan yang populer di Great Scarlet Mid Region. Itu karena Myriad Domain dihancurkan sehingga pasokan budak tiba-tiba menjadi berlimpah. Bab 862, Jiang Chen membeli 3 budak. Tidak seperti para budak di pavilion Myriad Puppets di Velurium Capital, budak-budak ini tidak memakai topeng apapun. Jika tidak, Jiang Chen bahkan tidak akan melihat mereka. Namun, dia tidak menurunkan kewaspadaannya bahkan jika wajah mereka terekspos di siang hari bolong. Dilihat dari sudut lain, Great Scarlet Mid Region yang begitu lugas dan sepenuhnya mengekspos wajah para budak ini mungkin merupakan jebakan yang dirancang untuk memikat musuh mereka. Dia awalnya berencana membeli semua murid Regal Pil Palace jika dia melihatnya. Tetapi memikirkannya dengan hati-hati sekarang, tampaknya sangat berbahaya untuk melakukannya. Jika itu ternyata jebakan, dia pasti akan menarik perhatian jika dia hanya membeli murid Istana Pil Regal dan tidak ada orang lain. Lagi pula, siapa yang akan berbaik hati membeli murid Istana Pil Regal saja, jika mereka sendiri bukan murid sekte itu? 500 budak dipajang satu persatu dan dibuat berlutut di tanah. Hanya saja, mereka berada di bawah kendali. Mereka semua tampak linglung. Tidak ada rasa malu yang terlihat di wajah mereka, tidak ada kegembiraan atau kebahagiaan. Jiang Chen menyadari dengan pandangan sekilas bahwa memang ada beberapa murid Istana Pil Regal di antara mereka. Namun,
Dia tidak banyak berurusan dengan mereka di masa lalu. Mereka semua jenius dari Rossi Valley, tapi Jiang Chen tidak terlalu bersahabat dengan mereka. Salah satu dari mereka bahkan pernah berpapasan dengan Jiang Chen sebelumnya. Itu adalah Yan Hongtu, seseorang yang mencoba mengintimidasi Jiang Chen begitu dia memasuki lembah Rossi. Dia secara alami merasa suam-suam kuku terhadap seseorang seperti itu. Jiang Chen tidak akan sangat tertarik untuk menyelamatkannya bahkan tanpa bahaya. Dia bukan seseorang yang membalas dendam dengan bantuan. Penting untuk menjaga kepentingan sekte dalam pikiran, tetapi menurut Jiang Chen, ada masalah dengan sifat intrinsik dari seseorang seperti ini yang menggertak yang lemah dan menjilat yang kuat. Yan Hongtu bahkan mungkin tidak bersyukur telah diselamatkan, apalagi tentang berapa banyak bantuan yang bisa dia berikan untuk pembangunan kembali sekte tersebut. Lelang ini tampaknya telah menempatkan murid-murid Istana Regal Pil di tempat yang agak menonjol. Jiang Chen memperhatikan tidak kurang dari 5 dari mereka hanya berjalan melalui 2 baris pertama. Sebaliknya, tidak ada satupun dari mereka yang ditemukan di balik itu. Jiang Chen tiba-tiba menghentikan langkahnya setelah mencapai baris keempat. Dia memperhatikan wajah yang dikenalnya, tetapi bukan seseorang dari Istana Pil Regal. Dia bahkan bukan murid dari 6 sekte besar di Myriad Domain. Sebaliknya, dia adalah seorang murid dari sekte peringkat kelima. Apakah itu dia? Jiang Chen memiliki beberapa kesan tentang pria ini. Lawan pertamanya kembali di turnamen bela diri Myriad Grand Ceremony disebut seorang pria Feng Pao, jika ingatannya benar. Dia adalah seorang jenius dari sekte angin ekstrim peringkat kelima. Dia telah menjadi rana asal tingkat ke-7 saat itu. Pria ini dengan satu hati mengabdikan diri pada jalan pedang, seseorang yang bahkan bisa disebut fanatik pedang. Menurut pendapat Jiang Chen, dia adalah seseorang yang seharusnya bisa melangkah jauh dalam mengejar puncak pedang Dao. Jiang Chen telah mengagumi Feng Pao ini saat itu, jadi dia telah menyampaikan kepada yang terakhir beberapa misteri pedang yang lebih dalam ketika mereka saling bertarung di turnamen. Feng Pao juga seorang pria yang sangat tanggap. Dia menyadari pada akhirnya bahwa Jiang Chen telah membimbingnya, menyampaikan kebenaran pedang. Dia mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam pemahamannya tentang cara pedang setelah pertarungan itu. Setelah itu, dengan kedatangan faksi-faksi besar di Myriad Domain, Feng Pao tidak bisa melawan arus dan mendapati dirinya sebagai tawanan setelah beberapa saat ceroboh. Jiang Chen berhenti di depannya dan melirik label harganya. 800.000 batu roh suci. Aku mengambil yang ini. Jiang Chen memilih Feng Pao tanpa ragu sedikit pun. Semua orang masih mengamati melihat-lihat barang sekarang. Dia adalah orang pertama yang bergerak. Jiang Chen tidak seperti yang lain. Ketika orang lain memilih siapa yang ingin mereka beli, mereka sering mempertimbangkan karakteristik budak dan membandingkannya satu sama lain. Adapun Jiang Chen, dia tidak membeli budak, dia hanya membeli wajah-wajah yang dikenalnya. Itu sebabnya dia tidak pilih-pilih sama sekali. Baris keempat, baris kelima. Tidak ada yang akrab terlihat. Jiang Chen melihat 2 wajah yang familiar pada saat yang sama ketika dia mencapai baris ke-6. Demikian juga, mereka berdua bukan murid dari 6 sekte besar di Myriad Domain. Mereka bahkan bukan murid sekte peringkat kelima. Sebaliknya, mereka adalah teman lama dari aliansi 16 kerajaan. Mereka berasal dari sekte Roh Segudang, salah satu dari 4 sekte besar dalam aliansi 16 kerajaan. Itu adalah Liu Wenchai dan Lu Yali, saudara-saudaranya saat dia menjalani pelatihan di Gunung Roh Abadi. Liu Wenchai juga telah menerima keberuntungan dari Jiang Chen di Gunung Roh Abadi. Jiang Chen telah memberinya garis keturunan Red Scale Virelizat dan membangkitkan kekuatan di tubuh Liu Wenchai. Jiang Chen bahkan telah memberinya beberapa wawasan tentang kultivasi kembali di Gunung Roh Abadi. Kembali ketika Jiang Chen telah meninggalkan sekte pohon berharga, dia membuat jalan memutar ke sekte Roh Segudang untuk melihat Liu Wenchai dan Liu Yali. Keduanya adalah teman baik Jiang Chen di 16 kerajaan. Adegan waktu kembali di Gunung Roh Abadi muncul kembali di benak Jiang Chen ketika dia tiba-tiba melihat mereka berdua lagi. Saya tidak pernah berpikir saya akan menemukan saudara dari dulu setelah bertahun-tahun. Jiang Chen sedikit tergerak. Dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk murid-murid Istana Regal Pil itu. Mereka mungkin sesama murid dalam nama, tetapi mereka tidak berbagi perasaan antara rekan-rekan dari sekte yang sama. Sebaliknya, Liu Wenchai dan Liu Yali telah berbagi suka dan duka dengan Jiang Chen di Gunung Roh Abadi. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan mereka di sini sekarang karena dia telah menemukan mereka.
Dia melirik label harga mereka. Liu Wencai bernilai 800.000 batu roh suci, Liu Yali hanya 300.000. Sepertinya kultivasi Liu Wencai membuat langkah besar ke depan setelah kebangkitan garis keturunannya. Kalau tidak, mengapa harganya sama dengan jenius ranah asal seperti Feng Pao? Jiang Chen membawa Liu Wencai dan Lu Yali bersamanya. Setelah mengambil ketiganya, Jiang Chen melihat lagi tetapi tidak melihat wajah familiar lainnya. Dia segera memimpin ketiganya ke area transaksi. Aku akan mengambil ketiganya. Staf memeriksa nomor budak, menerima pembayaran, melepas ikatan mereka, dan menyelesaikan kesepakatan. Prosesnya sangat sederhana. Tak satu pun dari ketiganya adalah seseorang yang penting, jadi tidak ada kecurigaan yang muncul. Transaksi berjalan tanpa hambatan. Jiang Chen membawa mereka bertiga kembali ke kamarnya di pelelangan. Dia melihat Wei Singer duduk di sana dengan bingung, wajahnya memudar dan bibirnya bergetar, seolah-olah dia tiba-tiba mengalami pukulan hebat. Apa masalahnya? Jiang Chen bertanya, sedikit terkejut. Huanger mengangkat pandangan yang lembut. Dia mengatakan bahwa semua lelang itu palsu. Dia melihat beberapa budak yang pernah dia beli di antara mereka untuk dijual. Dia jelas-jelas melepaskannya, tapi ini dia lagi. Dengan kata lain, tidak mungkin bagi budak-budak itu untuk meninggalkan daerah pertengahan besar Scarlet. Apa? Jiang Chen membeku. Wajah Wei Singer sedih. Aku terlalu naif. Saya selalu berpikir saya bisa menghabiskan uang dan membeli kebebasan mereka. Saya tidak pernah berpikir mereka akan tetap terikat pada nasib mereka pada akhirnya. Great Scarlet Mid-Region tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari Myriad Domain berjalan bebas. Jiang Chen mengerutkan hidungnya. Dengan kata lain, 3 yang aku beli juga tidak boleh. Wei Singer berkata dengan senyum pahit, aku juga tidak tahu, mungkin itu tergantung pada keberuntungan mereka. Jika keberuntungan mereka bagus, mereka tidak akan tertangkap dan akan berhasil melarikan diri. Jika tidak, mereka akan tertangkap lagi kembali ke kehidupan perbudakan. Dia jelas baru menyadari masalah ini, jadi dia tiba-tiba merasa kecewa. Dia kadang-kadang berpartisipasi dalam pelelangan di Great Scarlet Mid-Region sebelumnya, dan ketika dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya dari Myriad Domain, dia akan menyelamatkan mereka dalam batas sumber daya keuangannya. Bukan karena dia memiliki perasaan khusus terhadap orang-orang itu, tetapi murni karena kenyamanan psikologis. Namun, kenyataan kejam memberitahunya bahwa semua yang dia lakukan sia-sia seperti asap. Sangat mudah untuk membayangkan kekecewaannya ketika dia menyadari apa yang dia pikir berarti tiba-tiba kehilangan semua artinya. Jiang Chen tidak membantahnya kali ini. Kamu sudah melakukan apa yang kamu bisa. Jika mereka tidak bisa melarikan diri, maka itu adalah nasib mereka sendiri. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Tidak semua orang akan ditangkap dan dibawa kembali. Wei Singer merasa sedikit lebih baik setelah kata-katanya yang menghibur. Dia mendongak dan bertanya, apakah kamu kembali kali ini untuk membalas dendam terhadap Great Scarlet Mid-Region? Jiang Chen menggelengkan kepalanya, nada suaranya sangat tegas. Biarkan mereka bangga untuk beberapa tahun lagi. Suatu hari, saya akan membalas mereka 2 kali lipat semua yang mereka lakukan pada Myriad Domain. Petik 2. Lalu, apakah menurutmu Sekte Walkaboutku akan direvitalisasi suatu hari nanti? Mata Wei Singer tiba-tiba bersinar terang. Jika semua orang di Sekte Walkabout seperti Anda, maka hari itu akan datang tanpa gagal. Jiang Chen sama sekali tidak ingin mengurangi antusiasmenya. Dia tiba-tiba bertanya sekali lagi, bagaimana perkiraan situasi di Myriad Domain sekarang? Saya belum kembali ke sana sejak mereka menangkap saya. Kudengar itu telah dibagi di antara berbagai faksi di Great Scarlet Mid-Regions. Semua sumber daya telah disita secara paksa oleh Sekte Great Scarlet juga. Wei Singer sedikit tertekan. Ditangkap, tawa Jiang Chen dingin. Sepertinya sekte-sekte ini belum mempelajari pelajaran mereka. Wei Singer tiba-tiba teringat sesuatu. Saat itu ketika seseorang mengirim semua kepala pemimpin sekte besar di wilayah Kekaisar Merah Besar, aku mendengar semua orang mengatakan itu adalah perbuatanmu. Apakah itu benar? Jiang Chen tersenyum. Dia tidak menyangkalnya. Itu hanya sedikit uang muka. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua yang telah dilakukan Great Scarlet Mid-Region terhadap Myriad Domain. Wei Singer menatap Jiang Chen cukup lama sebelum akhirnya bertanya, kamu tidak membeli murid istana pil regal itu. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Petik 2. Tidak perlu, mereka hanya umpan. Mereka seharusnya tidak dalam bahaya untuk saat ini.
Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan menolak niat baiknya. Jika dia membeli murid Regal Pil Palace itu sekarang, tidak diketahui apakah dia bisa mengeluarkan mereka dari Great Scarlet Mid-Region. Jika dia tidak membelinya, mereka mungkin akan terus hidup sebagai umpan. Jadi sekarang bukan waktunya untuk menyelamatkan mereka, bahkan jika dia akan melakukannya. Semua orang akhirnya selesai memilih lebih dari 500 budak alam asal. Selanjutnya, penyelenggara memimpin 20 budak alam bijak dan menjualnya melalui pelelangan. Budak alam bijak ini sebagian besar berasal dari Myriad Domain. Tentu saja, beberapa juga datang dari daerah lain. Tawaran minimum biasanya di atas 5 juta. Jiang Chen tidak mengenali wajah yang dikenalnya, jadi minatnya untuk pelelangan berkurang. Dia siap untuk pergi dengan 3 yang dia beli setelah pelelangan berakhir. Dia bertanya tentang banyak subjek lain dari Wei Singer saat mereka menunggu pelelangan berakhir. Namun, dia tidak pernah meninggalkan Great Scarlet Capital. Dia hanya mendengar beberapa berita tentang dunia luar di beranda. Tidak nyaman baginya untuk menanyakan lebih jauh tentang mereka, karena takut menimbulkan kecurigaan bahwa dia akan menjadi pengkhianat. Di akhir pelelangan, Wei Singer tidak berusaha terlalu keras untuk menahan Jiang Chen karena dia tahu dia ingin pergi. Dia juga tidak mengundang mereka untuk pergi ke beranda Zamrud yang gemerlap. Setelah pergi, Jiang Chen dengan cepat memimpin Feng Pao dan yang lainnya keluar dari ibu kota merah besar. Meskipun dia tidak berpikir Wei Singer akan menyakitinya, dia tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sulit. Dia akan menemukan dirinya dalam masalah besar jika mereka yang mengawasinya menjadi curiga. Jiang Chen tidak berhenti setelah meninggalkan Great Scarlet Capital. Sebagai gantinya, dia dengan cepat melakukan perjalanan 1000 mil jauhnya dari Great Scarlet Capital sebelum akhirnya menemukan sudut terpencil untuk beristirahat. 3 yang dibelinya menunjukkan tanda-tanda kecemasan sejak dibeli. Mereka tidak tahu bagaimana masa depan mereka akan terungkap. Bab 863, Persaudaraan. Mereka bertiga tidak terikat oleh batasan apapun, tetapi mereka tidak bisa membayangkan pikiran untuk melarikan diri. Dari apa yang bisa mereka rasakan, pembeli mereka memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan mereka 100 kali lipat. Tidak mungkin mereka bisa berlari lebih cepat darinya bahkan jika mereka sudah memulai 500 mil lebih awal. Secara bersamaan, mereka juga penasaran. Mengapa mereka tidak ditanamkan dengan batasan apapun setelah dibeli? Apakah pembeli mereka benar-benar tidak takut mereka melarikan diri? Tapi pembudidaya biasa macam apa ini terhadap budaknya? Setiap anggota dari trio sibuk dengan pikirannya sendiri untuk sementara waktu. Feng Pao tidak terbiasa dengan 2 lainnya. Di sisi lain, Liu Wenchai dan Lu Yali sama-sama sekte dan saudara-saudara, tetapi mereka tidak dapat berkomunikasi dengan tepat dalam keadaan sekarang. Jiang Chen menghela nafas pelan. Hidup adalah lotere. Saya tidak berpikir bahwa perjalanan saya ke Great Scarlet Mid-Region akan membawa saya ke beberapa saudara tua. Petik 2. Kali ini, dia tidak menyamarkan suaranya. Liu Wenchai dan Lu Yali gemetar saat mendengar ini. Mereka menatap Jiang Chen dengan keheranan yang tak terlukiskan, mata mereka dipenuhi dengan keinginan kuat untuk diperiksa. Jelas, suara yang familiar itu sangat menyimpang dari harapan mereka. Feng Pao juga tidak asing dengan suara Jiang Chen. Tertegun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan keras. Apakah kamu kakak laki-laki Jiang? Pada upacara agung segudang dulu, Jiang Chen mengira Feng Pao adalah pria terhormat yang mengabdikan diri pada pedang. Dia adalah calon yang potensial dan bisa dibentuk. Karena itu, dia telah mengajari Feng Pao beberapa misteri pedang pada saat itu. Meskipun Jiang Chen masih ingat peristiwa itu tidak terlalu membebani pikirannya. Tetapi bagi Feng Pao, itu adalah keberuntungan yang luar biasa, dan sejak saat itu dia telah mengingatnya. Dia sangat berterima kasih kepada Jiang Chen. Mendengar suara dermawannya sangat mengejutkannya. Liu Wenchai juga benar-benar bingung. Kakak batu, pada uji coba di Gunung Roh Abadi, Jiang Chen telah berpartisipasi dengan alias Boulder. Dengan demikian, nama yang sama yang selalu digunakan Liu Wenchai untuk memanggilnya. Meskipun Liu Wenchai telah mengetahui kemudian tentang identitas sejati Jiang Chen, dia sudah memberikan Jiang Chen tempat jauh di dalam hatinya sebagai saudara yang layak dihormati seumur hidup. Dia tidak pernah bisa melupakan hutang Jiang Chen atas instruksi dan reformasi dirinya. Kembali di Sekte Roh Segudang, Liu Wenchai telah diberi bahu dingin di mana-mana. Tanpa pengawasan Jiang Chen,
tidak mungkin dia bisa menonjol dari rekan-rekannya dan menjadi penerima utama sumber daya. Karena itu, dia menghargai Jiang Chen melebihi semua orang di sekte tersebut, termasuk bahkan nenek moyang Nini Lion yang membimbingnya nanti. Lu Yali bahkan lebih diabaikan di Myriad Spirit Sect. Sama seperti Liu Wenchai, nasibnya telah diubah oleh Jiang Chen sendirian. Dia melihat yang terakhir sebagai saudara sedarah yang sama. Brother Boulder adalah seseorang yang tak terlupakan bagi mereka. Wahyu bahwa dia adalah pembebas mereka dari penderitaan cukup membuat mereka bersemangat. Jiang Chen menepuk bahu Liu Wenchai. Wenchai, kita belum pernah bertemu selama beberapa tahun. Anda telah membuat banyak kemajuan. Anda tidak mengecewakan saya. Petik 2. Lemak, kamu juga meningkat pesat. Jiang Chen mengalihkan pandangannya ke arah Lu Yali. Dia bertemu dengan pemuda gemuk melalui perkelahian. Seorang rekan yang menarik, untuk memastikan terutama ketika Jiang Chen mengingat fakta bahwa dia sengaja berpura-pura lemah kembali di Gunung Roh Abadi. Karena perawakannya yang bulat, Lu Yali sering dijuluki Perlu, atau Fatilu. Lemak itu menyeringai dari telinga ke telinga. Apakah itu benar-benar kamu, saudara Boulder yang kami simpan dalam pikiran kami siang dan malam? Jiang Chen mengangguk, lalu menoleh ke Feng Pao lagi. Saudara Feng, seorang jenius pedang. Sudah bertahun-tahun bagi kami juga. Mungkin perjuangan ini akan menginspirasi sesuatu dalam pemahamanmu tentang Dao. Feng Pao adalah tipe orang yang bisa menanggung apapun demi seninya. Dia telah memperlakukan perbudakan beberapa hari terakhir sebagai percobaan. Semangatnya belum hancur oleh pengalaman itu. Namun, dia masih cukup bersyukur atas penyelamatannya. Kakak Jiang, dunia bekerja dengan cara yang misterius. Anda adalah orang yang mengajari saya pedang saat itu, dan Anda adalah penyelamat saya sekarang. Saya telah diberkati oleh sangat sedikit orang sepanjang hidup saya. Kamu adalah salah satu dari mereka. Jika saya kebetulan selamat dari cobaan saya dan mencapai puncak pedang baru, saya akan datang kemanapun Anda memanggil saya. Terlepas dari kekuatan saya, terlepas dari kesulitan di depan saya tidak akan mengedipkan mata. Petik 2. Dia tidak mengada-ada. Dia fanatik dikhususkan untuk Dao pedang, dengan sedikit perhatian hidup dan mati. Nyawanya telah diselamatkan oleh Jiang Chen. Dia siap untuk menyerahkannya kembali kepada penyelamatnya kapan saja. Selama dia hidup, dia tidak akan menyerah mengejar Dao pedang tertinggi. Feng Pao memberi hormat dengan tinju dan telapak tangan. Kakak Jiang, saya telah dipenjara untuk sementara waktu. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada sekte saya dan saya ingin menyelidikinya. Bolehkah saya izin pergi? Setelah diselamatkan dan dibeli oleh Jiang Chen, dia merasa harus mendapatkan izin untuk pergi. Kakak Feng, kamu ingin pergi sekarang? Bukankah di sini terlalu jauh dari Great Scarlet Mid Region? Ada risiko yang cukup besar jika Anda bepergian sendiri. Feng Pao tersenyum kecut. Jika saya ditangkap lagi, itu sama sekali tidak berguna. Itu tidak dapat membantu. Jangan khawatir, kakak senior Jiang. Bahkan jika itu terjadi, saya tidak akan membocorkan lokasi Anda, apapun yang terjadi. Petik 2. Jiang Chen tidak meragukan itu sedikit pun. Jika Feng Pao adalah jenis yang akan melakukan itu, Jiang Chen tidak akan pernah mengajarinya rahasia pedang sejak awal. Dia berpikir beberapa saat sebelum mengeluarkan mesin terbang melarikan diri. Ini adalah mesin terbang melarikan diri. Ini dapat membantu Anda untuk mundur pada saat yang genting. Simpan agar Anda memiliki sesuatu untuk keadaan darurat. Petik 2. Feng Pao tertawa, menerima mesin terbang tanpa melodrama. Saya semakin berhutang pada kakak senior Jiang. Selama aku hidup, aku akan membalasmu dengan semua yang ada padaku. Menerima mesin terbang melarikan diri, dia membungkuk dalam-dalam ke Jiang Chen, lalu memberi hormat kepada Liu Wenchai dan Fatilu sebelum menghilang. Dengan satu putaran tubuhnya, dia menjadi angin sepoi-sepoi yang tertiup angin. Melihat kepergian Feng Pao, Lu Yali tidak bisa menahan diri. Brother Boulder, ada karunia untukmu di seluruh dunia. Membiarkannya pergi begitu saja, apakah semuanya akan? Fatilu tidak mengenal Feng Pao dengan baik, dan jelas khawatir dia akan menjual Jiang Chen. Jiang Chen melambaikan tangan. Tidak perlu khawatir. Bahkan jika dia adalah orang yang akan melakukan hal seperti itu, sudah ada banyak orang yang memburuku, tapi aku masih hidup dan sehat, bukan? Kakak Boulder, bakatmu luar biasa. Kami baru berpisah selama beberapa tahun, tetapi jarak di antara kami semakin lebar, seru Liu Wenchai kagum. Selain refleksi emosionalnya,
Liu Wencai masih sepenuhnya gembira. Kembali di Gunung Roh Abadi, Jiang Chen telah merawatnya dan menginstruksikannya, sama seperti seorang kakak laki-laki. Dapat dikatakan bahwa Jiang Chen adalah orang yang paling dikagumi Liu Wencai. Dia memainkan peran pelindung yang murah hati dalam kehidupan Liu Wencai. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih tersentuh setiap kali dia mengingat perawatan Jiang Chen. Liu Wencai merindukan dan mengkhawatirkan sosok saudaranya. Melihat Jiang Chen lagi seperti reuni pemuda berdarah panas dengan kakak laki-laki yang dihormati. Hatinya sangat tergerak. Terlebih lagi, kakak tertua yang disegani ini baru saja menyelamatkannya dari dunia yang penuh penderitaan. Emosi yang dia rasakan tidak bisa dijelaskan. Mereka bertukar kata tentang pengalaman mereka selama ini. Ternyata Sekte Roh Segudang telah mengikuti contoh aliansi Sekte Pohon Berharga dengan Istana Pil Regal, yang secara bergantian berafiliasi dengan Katedral Agung. Karena keunggulan bakat Liu Wencai atas rekan-rekannya, dia telah dikirim ke Katedral Agung juga. Akibatnya, Myriad Spirit Sect menjadi cabang dari Sekte Besar. Namun, setelah invasi wilayah pertengahan besar Scarlet, ada banyak korban karena Katedral Agung adalah target utama. Pada pertempuran upacara Agung Segudang, Xiang Wentian dan 3 kepala keluarga lainnya, serta beberapa tetua lainnya dari Katedral Agung, menggunakan kekuatan totem mereka untuk menerobos. Banyak yang meninggal dalam proses tersebut, dan orang-orang yang selamat yang melarikan diri tidak pernah ditemukan. Juga tidak ada berita tentang para jenius yang lebih muda seperti Xiang Qin, yang kemudian keluar dari alam Paramon dan diselamatkan oleh Jiang Chen. Sebelum perubahan besar-besaran ini, Liu Wencai telah berkultivasi di markas besar Katedral Agung. Setelah invasi kekuatan besar, banyak ahli yang menjaga katedral meninggal, tetapi beberapa berhasil menembus pengepungan musuh. Berasal dari Sekte Roh Segudang, Liu Wencai dan Lu Yali belum diberitahu tentang apapun bahkan di saat-saat penting dalam persidangan, jadi keduanya menjadi tahanan yang tidak tahu apa-apa. Perjalanan yang penuh gejolak kemudian, mereka dijual sebagai budak di Great Scarlet Capital. Belakangan ini tidak baik bagi Liu Wencai atau Lu Yali. Mendengar mantan menceritakan perjuangan mereka menggambarkan citra baru kekerasan hari itu. Sepertinya tidak ada tempat di Myriad Domain yang aman dari bencana ini. Ada kehancuran yang sama di mana-mana. Jiang Chen menghela nafas. Brother Boulder, apakah Anda punya berita tentang kepala keluarga dari Katedral Agung? Lu Yali bertanya dengan penuh semangat. Untuk apa kamu bertanya tentang mereka? Liu Wencai dengan marah menyela. Mereka akan melarikan diri, tetapi tidak memberitahu kami apapun tentang itu. Katedral Agung, sekte seperti itu tidak layak untuk dipikirkan. Liu Wencai sudah memiliki pengalaman buruk isolasi di Myriad Spirit Sect. Dia terutama membenci perasaan ditinggalkan. Lu Yali tidak tahu bagaimana menjawabnya, lalu bagaimana dengan Myriad Spirit Sect? Liu Wencai memandang Jiang Chen ketika sekte lamanya disebutkan. Tentu saja, dia masih memiliki perasaan yang tersisa untuk itu. Bagaimanapun, dia tumbuh dengan Sekte Roh Segudang. Tidak peduli bagaimana mereka mengucilkannya dan mengabaikannya di masa lalu, ada juga orang-orang yang baik padanya. Jangan tanya saya tidak tahu banyak tentang itu. Eternal Celestial Capital dan Ninesun Sky Sect telah membuat persiapan untuk melepaskan bencana ini. Jika sarang burung terbalik, tidak ada telur di dalamnya yang bisa tetap utuh. Saya akan berasumsi bahwa ada banyak nyawa yang hilang dalam aliansi 16 kerajaan juga. Nada suara Jiang Chen berat. Liu Wencai dan Lu Yali khawatir tentang Sekte Roh Segudang, tetapi dia khawatir tentang Sekte Pohon Berharga dan orang-orang yang dia kenal di Kerajaan Sky Laurel dan Kerajaan Timur. Namun, faksi seperti Kerajaan Timur yang sudah menjadi peringkat kedua atau ketiga dalam aliansi 16 kerajaan kemungkinan besar akan diabaikan oleh sekte peringkat pertama. Keadaan saat ini juga tidak mengizinkan Liu Wencai dan Lu Yali untuk kembali ke Myriad Spirit Sect. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Jiang Chen bertanya. Liu Wencai menatap Jiang Chen tanpa berkata-kata. Sekarang setelah dia menemukan Jiang Chen, hati Liu Wencai sudah mati untuk mengikutinya. Lu Yali juga cemas. Brother Boulder, kami berdua sekarang menjadi tunawisma. Kami selalu memperlakukanmu seperti kakak laki-laki. Semoga Anda bisa menunjukkan kepada kami jalan yang lebih baik. Setelah mempertimbangkan sejenak, Jiang Chen mengangguk. Saya memiliki masalah penting yang akan membuat lebih banyak orang tidak nyaman. Bagaimana dengan ini? Pergilah ke Velurium Capital, ke sebuah tempat bernama Taiyuan Tower. Saya akan memberi Anda sebuah token,
dan Anda akan mengetahui sisanya ketika Anda sampai di sana. Perjalanan ini membawa risiko besar bagi Jiang Chen sendiri, dan dia tidak punya alasan untuk membawa Liu Wenchai dan Lu Yali bersamanya. Pasangan ini memiliki kesadaran diri yang cukup untuk mengetahui bahwa mereka hanya akan menjadi beban mati bagi Jiang Chen. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke Velurium Capital. Mereka mengangguk bersamaan. Jangan khawatir, aku pemilik tempat itu. Biarkan mereka tahu hubungan Anda dengan saya ketika Anda tiba, dan orang-orang akan menerima Anda dengan tepat. Ingat, kehati-hatian adalah kuncinya. Great Scarlet Mid-Region menindak semua jenis budak. Anda perlu menyamarkan diri Anda sedikit lebih banyak. Bab 864 Pengejar. Setelah banyak kostum dan penyamaran dari Jiang Chen dan Huang Er, penampilan Liu Wenchai dan Lu Yali berubah drastis. Terlepas dari tubuh Lu Yali yang tidak fleksibel, keduanya adalah orang yang hampir sepenuhnya berbeda. Pasangan itu bingung setelah melihat penampilan satu sama lain. Keterampilan Jiang Chen benar-benar ahli. Ini adalah dua mesin terbang melarikan diri untuk kalian masing-masing. Saat ada bahaya, aktifkan satu. Satu mesin terbang bisa membawa kalian berdua. Jiang Chen memiliki cukup mesin terbang ini. Dia memberikan satu untuk masing-masing dari mereka. Liu Wenchai dan Lu Yali belum pernah melihat yang sebaik ini. Mereka adalah barang habis pakai yang hanya mampu dibeli oleh sekte besar. Jika mereka memiliki sesuatu seperti ini saat itu, tidak ada alasan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ini adalah harta karun lainnya. Saya telah memodifikasinya sedikit. Ambillah untuk membela diri. Jiang Chen mengeluarkan bendera saat dia berbicara. Bendera itu dulunya milik Lin Hai dari Sekte Utara Kegelapan. Lin Hai sebenarnya adalah pengkhianat dari Eternal Celestial Capital. Di alam Paramon, dia telah bertarung dengan Jun Mobai, sesama agen rahasia dari Ninesun Sky Sect. Namun, konflik mereka pada akhirnya hanya menguntungkan pihak ketiga, Jiang Chen. Bendera itu telah membuat kesan yang kuat pada Jiang Chen pada saat itu. Lin Hai sedikit lebih lemah dari Jun Mobai dalam hal kekuatan mentah, tetapi yang terakhir dibuat tak berdaya hanya dengan bendera. Bendera itu bisa menyerang dan melindungi, dan cukup kuat. Itu bisa dengan mudah mengalahkan rata-rata ahli ranah bijak. Jiang Chen tidak benar-benar menggunakan bendera itu setelah menguasainya. Sebagai gantinya, dia sedikit mengadaptasinya dengan menghapus tanda dan batasan Eternal Celestial Capital, serta mengubah penampilan luarnya. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang dari Eternal Celestial Capital melihat bendera itu digunakan, mereka belum tentu tahu bahwa bendera itu adalah milik sekte mereka. Bagaimanapun, harta ini telah diberikan kepada Lin Hai secara rahasia untuk membantu perannya sebagai agen rahasia. Kebanyakan orang tidak akan tahu dari mana asalnya. Jiang Chen menempatkan bendera ini ke tangan Liu Wenchai. Bendera ini memiliki asal yang luar biasa. Jika Anda menemukan musuh, Anda harus membunuh mereka atau menggunakan item ini dengan bijaksana, perintah Jiang Chen lagi. Dia berpikir sejenak sebelum mengeluarkan item lain. Itu adalah medali kali ini. Ini adalah medali naga perak. Ini adalah tanda dari klan terkemuka Velurium Capital, klan naga melingkar. Jika Anda benar-benar menemukan musuh yang tidak dapat Anda lawan, tunjukkan medali ini kepada mereka. Faksi biasa tidak akan menyentuhmu saat melihatnya. Klan naga melingkar adalah faksi perwakilan di Velurium Capital. Selain 7 kaisar besar, mereka memegang pengaruh paling besar di kota. Tuan klan telah memberikan medali kepada Jiang Chen untuk memastikan dia tidak akan terhalang di ibu kota. Tapi tidak ada alasan bagi Jiang Chen untuk menggunakannya. Nama Pilking Zhen saja sudah cukup menonjol. Tidak ada orang yang mungkin berani menyinggung perasaannya di ibu kota. Adapun di tempat lain, jika ada yang mengetahui bahwa dia adalah Jiang Chen, bahkan tanda dari Kaisar Pivot tidak akan cukup untuk mengecilkan hati mereka. Karunia besar yang tidak masuk akal di kepalanya sudah cukup untuk menghilangkan alasan pembudidaya manapun. Oleh karena itu, medali naga perak tidak terlalu berguna bagi Jiang Chen saat ini. Namun, itu sangat mungkin jimat pelindung terbaik yang bisa dia berikan kepada Liu Wenchai dan Lu Yali. Menerima barang berharga yang sebelumnya tidak pernah mereka alami, atau hak untuk memilikinya, membuat Liu Wenchai dan Lu Yali sedikit malu. Melihat kecemasan mereka di wajah mereka, Jiang Chen menepuk bahu mereka. Kalian berdua adalah saudaraku. Jangan menjadi orang asing. Perlunya keberangkatan begitu cepat setelah reuni meninggalkan beberapa kekecewaan di hati Liu Wenchai.
Dia tahu bahwa Jiang Chen memiliki hal-hal penting untuk dilakukan dan mengangguk. Kita akan pergi sekarang. Jiang Chen tiba-tiba tersenyum. Jangan terburu-buru untuk pergi dulu. Lihat aku menebas beberapa pengejar. Liu Wencai dan Lu Yali keduanya berhenti. Jiang Chen bertukar pandang dengan Huang Er. Gadis itu tersenyum, sedikit memiringkan kepalanya. Hati-hati. Dengan goyangan tubuhnya, Jiang Chen menempatkan dirinya di tempat terbuka. Pada saat ini, 5 pria berpakaian hitam tiba di tempat kejadian dalam pengejaran. Orang yang memimpin mereka memiliki sepasang alis kuning, hampir seperti hangus. Dia menatap Jiang Chen sebelum menatap teman-temannya dengan spekulatif. Itu dia juga memiliki seseorang bersamanya. Kelompok itu mengangguk di antara mereka sendiri, mengipasi menjadi lingkaran di sekitar Jiang Chen. Jiang Chen memandang mereka berlima dengan dingin. Yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang pembudidaya alam bijak langit. Dari yang lain, 2 adalah alam sage fana, dan 2 alam sage bumi lainnya. Jika itu adalah Jiang Chen dari Regal Pil Place, kelompok 5 orang ini akan menjadi ancaman besar baginya. Tapi Jiang Chen hari ini, apakah kamu mencariku? Dia tersenyum tipis. Nak, di mana orang yang bersamamu? Kultivator alis kuning memelototi Jiang Chen, kesadarannya mencari di seluruh area. Tidak perlu bagimu untuk melihat sekarang. Jika Anda dapat membunuh saya, maka Anda akan dapat menemukannya dengan mudah. Aku penasaran, kamu dari faksi apa? Hehe, kamu terlalu banyak bertanya, nak. Dengan teriakan, pembudidaya alis kuning memberi isyarat kepada rekan-rekan senegaranya. 5 bayangan menyapu ke arah Jiang Chen. Mereka terkoordinasi dengan baik dan kejam. Meskipun cara mereka mengatur diri mereka sendiri secara lahiriah kacau, mereka sebenarnya mengikuti formasi di dalam. Jiang Chen mendengus dingin, langsung beraksi. Seperti sambaran petir, dia terbang ke belakang menuju 2 orang di barat daya. 2 ahli mengambil sudut ini, 1 bijak bumi, 1 bijak fana. Bagus sekali. Keduanya tidak terkejut dengan tuduhan Jiang Chen. Sebaliknya, mereka sangat senang. Mereka saling memandang, lalu mengubah pendirian mereka. Seperti nelayan yang menarik jaring, mereka mengeluarkan rantai perak, mengirimkannya meluncur ke tubuh Jiang Chen. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Mereka berdua merasakan tubuh mereka dihantam oleh kekuatan yang tidak diketahui. Tiba-tiba, langkah mereka yang sempurna diperlambat oleh kekuatan yang tak terlihat. Gerakan mereka menjadi lamban untuk sesaat. Namun instan, sudah cukup untuk mengejar asap terakhir mereka, retak-retak. 2 retakan yang mengkhawatirkan terdengar di udara, menandakan 2 titik jari yang menakutkan yang meledakkan diri mereka pada keduanya. Itu adalah teknik titik supernova ketiga Jiang Chen, titik supernova galaksi. Kedua ahli meledak berkeping-keping pada kontak. Pemandangan yang mengejutkan itu terjadi dengan sangat cepat, bahkan sangat cepat. Ketika 3 lainnya bisa bereaksi, 2 rekan mereka sudah menjadi debu. Pakar ranah bijak langit beralis kuning tersentak kaget. Hati-hati, semuanya. Anak ini berpura-pura lemah untuk membawa kita semua. Jiang Chen terkekeh. Mengambil 2 nyawa memicu niat membunuh lebih lanjut. Dia melangkah maju, mencapai ahli alam bijak bumi lainnya hanya dengan 2 atau 3 langkah. Terkejut dengan kecepatannya, sang ahli mencengkeram sesuatu dengan tangan. Dia sedang berusaha meraih mesin terbang melarikan diri. Jiang Chen lebih cepat dari dia, bagaimanapun, dan menusukkan jari ke dahi pria itu. Bam! 1 lagi hancur. Ini sulit, ayo cabut. Wajah ahli alis kuning itu sangat berwarna. Dia menyadari bahwa lawan ini adalah seseorang yang tidak bisa dia lawan. Dia menghancurkan mesin terbang melarikan diri saat dia berbicara. Kekuatannya meluas sebagai persiapan untuk membawanya pergi, tetapi kakinya pincang. Dia tidak bisa bergerak. Pria itu melihat ke kakinya, dan memperhatikan bahwa tanaman merambat aneh menggantung di sekitar kakinya, ada yang merah menyala, ada yang hijau menghijau. Ahli ranah bijak terakhir mengalami nasib yang sama. Seluruh tubuhnya terbungkus rapat. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Teratai api dan es yang menyihir telah berevolusi dengan setiap penyempurnaan dari Jiang Chen. Inkarnasinya saat ini jauh berubah dari bentuk aslinya. Dengan kualitasnya saat ini, Jiang Chen yakin bahwa itu bisa menjerat bahkan seorang kultivator dunia kaisar yang normal, apalagi seorang sage rilem. Lotus memiliki rasa lapar yang luar biasa. Sesuatu yang bergizi seperti ahli alam bijak langit ditelan langsung oleh kelopak bunga atas perintah Jiang Chen.
Tidak ada waktu bahkan teriakan untuk melarikan diri. Ahli alam Sagevana yang tersisa pucat, tubuhnya menggigil seperti daun. Meskipun mereka bukan yang paling elit di Great Scarlet Mid Region, mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan tanpa banyak gangguan. Bahkan orang-orang dari sekte atas di sini memberi mereka beberapa wajah. Kelas atas dari Great Scarlet Empire dan keluarga kekaisaran juga memberi mereka tingkat rasa hormat yang sama. Bahwa mereka adalah preman yang bekerja untuk Emerald Veranda yang megah sudah cukup. Sebagai salah satu yang terkaya di Great Scarlet Mid Region, Veranda adalah organisasi yang sangat berpengaruh di sini. Meskipun mereka tidak sekuat beberapa sekte peringkat ketiga, sekte peringkat keempat yang khas merasa sulit untuk bersaing dengan Veranda. Mereka berlima bukanlah yang terbaik di Greenwood, tetapi mereka masih merupakan individu yang cukup penting di sana. Mereka selalu melakukan tugas-tugas kasar dan pekerjaan kotor untuk sekte tersebut. Waktu sangat penting. Setelah mengirim 4 orang lainnya, Jiang Chen tiba di depan pria yang tersisa, dan tersenyum tipis padanya. Maukah Anda memberitahu saya apa yang Anda ketahui secara langsung? Atau haruskah saya menyiksanya dari Anda? Petik 2. Pria itu berwarna kuning karena ketakutan. Pupil matanya melebar, matanya penuh teror. Aku hanya ingin kau membiarkanku hidup. Saya akan memberitahu Anda apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Bagaimana jika aku tidak akan membiarkanmu hidup? Jiang Chen bertanya dengan tenang. Kalau begitu, aku lebih baik bunuh diri daripada diancam olehmu. Pria itu menggertakkan giginya. Jiang Chen mengangguk. Yah, itu berarti kamu tidak tahu banyak kalau begitu. Kenapa aku tidak menyuruhmu pergi bersama teman-temanmu? Wajah pria itu berubah drastis. Kamu tidak ingin tahu dari mana kami berasal. Jiang Chen menyeringai acuh tak acuh. Kamu pikir aku peduli tentang sesuatu yang tidak penting seperti itu? Anda adalah anjing dari keluarga kekaisaran Great Scarlet Empire, atau anggota dari beberapa sekte. Tapi saya pikir kemungkinan besar Anda berasal dari beranda Zamrud yang gemerlap. Pria itu tercengang oleh kata-kata Jiang Chen. Dia pikir mereka cukup merahasiakannya, tetapi buruan mereka sudah tahu siapa mereka. Seperti yang kupikirkan, kamu benar-benar dari beranda. Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Huanger berjalan mendekat sekarang juga. Saya selalu merasa bahwa Wei Singer berada dalam situasi yang buruk di beranda. Sepertinya mereka tidak akan membiarkan siapapun yang bertemu dengannya, ya. Budak yang dia selamatkan sebelumnya pasti telah ditangkap kembali oleh orang-orang ini juga, Petik 2. Huanger sangat pintar, dan telah melihat petunjuk kebenaran dari detail ini. Jiang Chen sendiri tidak mencurigai Wei Singer. Jika dia yang mengkhianati mereka, maka bukan hanya 5 orang ini setelah pasangan itu, tetapi masa ahli kerajaan kaisar sebagai gantinya. Dia pasti telah menarik Wall menutupi matanya tentang masalah ini juga. Selain itu, tampaknya dia hanya cukup kaya di Greenwood. Dia tidak tahu apa-apa tentang sisi gelap organisasi itu. Bab 865, Niat Sejati Emerald Veranda yang gemerlap. Ekspresi Jiang Chen serius. Dia tidak merasakan niat baik terhadap kekuatan apapun yang ada di Great Scarlet Mid Region sama sekali, dan Emerald Veranda yang gemerlap tidak terkecuali. Mereka mencoba membunuhnya hanya karena dia melakukan kontak dengan Wei Singer dan membeli beberapa orang dari pelelangan. Mereka sama sekali tidak takut dengan konsekuensi apapun. Orang-orang yang tidak melihat nilai dalam hidup jelas tidak baik. Liu Wenchai dan Lu Yali berjalan sambil berpikir keras. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. 5 ahli alam bijak mirip dengan anak-anak yang baru saja mulai berjalan sebelum Jiang Chen. 4 dari mereka dibawa keluar dalam sekejap mata, sementara yang terakhir tidak bisa berbuat apa-apa selain memohon dengan berlutut. Mereka tidak akan percaya itu mungkin jika mereka tidak menyaksikan adegan ini dengan mata kepala sendiri. Mereka telah melihat ada celah antara kekuatan mereka dan punggung Jiang Chen di Gunung Roh Abadi, tetapi celah itu masih terlihat dan dapat diukur saat itu. Tapi hari ini, celah itu telah tumbuh begitu besar sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat punggungnya lagi. Brother Boulder, bisakah kita menjadi orang yang mengambil nyawanya? Liu Wenchai tiba-tiba bertanya. Jiang Chen mengangguk dan tidak menolak permintaannya. Liu Wenchai telah meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Dia hanya seorang pembudidaya alam asal bumi di Gunung Roh Abadi, tetapi sudah menjadi pembudidaya alam asal langit. Dia bisa melihat bahwa evolusi garis keturunannya terus menggali potensi di dalam tubuhnya dan memungkinkan dia untuk mencapai ketinggian baru. Jika malapetaka itu tidak menimpa Myriad Domain,
dan jika Liu Wencai memiliki waktu 3-5 tahun lagi untuk berkultivasi di katedral besar, dia pasti akan naik di atas banyak orang lain dan menjadi seorang jenius yang bahkan katedral besar akan lawan lebih. Sayangnya, takdir punya permainannya sendiri. Ketika pembudidaya alam Sage Fana mendengar bahwa mereka akan membunuhnya, dia segera memohon, tolong, jangan bunuh saya. Saya punya informasi yang sangat berharga yang pasti akan berguna untuk Anda semua. Jika Anda berteman dengan Nyonya Muda, maka saya jamin Anda akan menyesal tidak mendengar informasi ini. Petik 2. Jiang Chen mengangkat tangan dan menghentikan Liu Wencai ketika dia mendengar ini. Berat gabungan mata dewa dan mata emas jahat mendarat di korbannya. Kultivator tidak bisa berhenti berkeringat dan mengoceh di bawah kekuatan Jiang Chen, tapi dia berkata, kamu lebih kuat dari saya. Tapi saya lebih baik mati daripada memberitahu Anda apa yang saya tahu jika Anda tidak mau menyelamatkan hidup saya. Petik 2. Jiang Chen tahu beberapa cara untuk mencari jiwa, tapi dia belum berlatih satupun sampai sekarang. Selain itu, sangat sulit untuk mencari jiwa seorang kultivator pada peringkat yang sama dengan pencari. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak dapat menyangkal bahwa itu akan menjadi masalah jika orang itu menolak untuk berbicara bahkan dengan ancaman kematian. Huanger berjalan mendekat. Kami bisa menyelamatkan hidupmu, tapi bagaimana kami bisa memastikan bahwa kamu tidak akan mengkhianati kami jika kami menyelamatkan hidupmu? Sukacita liar meletus dari mata orang itu ketika dia melihat harapan untuk bertahan hidup yang berkilauan. Dia buru-buru menjawab, saya bersumpah dengan sumpah surgawi bahwa saya akan mengungkapkan semua yang saya tahu kepada Anda selama Anda mengampuni hidup saya. Aku akan segera meninggalkan tempat ini dan bersembunyi. Bahkan jika saya cukup beruntung untuk ditangkap oleh keluarga nanti, Anda akan lama pergi saat itu. Mereka tidak akan dapat menemukanmu bahkan jika mereka mencobanya. Huanger bertukar pandang dengan Jiang Chen. Kita bisa menyelamatkannya. Lebih baik kita mendapatkan informasi itu daripada membuang waktu kita seperti ini. Jiang Chen tidak keberatan membunuh satu orang lagi. Membunuh benih kecil seperti orang ini tidak akan menyebabkan kekuatan wilayah tengah merah besar turun drastis. Hidupnya tidak membawa beban apakah Jiang Chen menyelamatkannya atau tidak. Ditambah lagi, kultivator ini telah mengkhianati tuannya tepat setelah kalah dari musuh. Tidak mungkin dia bisa melayani Great Scarlet Mid Region setelah ini. Jiang Chen mengangguk, buat sumpah, dan jangan coba-coba memainkan trik apapun, kau dengar aku. Trik cerdas atau permainan kata apapun yang Anda coba mainkan hanya akan menjadi bumerang bagi diri Anda sendiri. Sumpah surgawi adalah alat yang paling efektif. Seorang pengecut seperti dia tidak akan berani melawan sumpahnya dalam 1.000.000 tahun. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak takut bahwa dia akan mengingkari sumpahnya. Seperti yang diharapkan, orang ini dengan hati-hati merencanakan kata-katanya sebelum dia mengucapkan sumpah surgawi yang sempurna. Ketika dia selesai, dia menatap Jiang Chen dengan sedih. Kamu tidak akan membunuhku, kan? Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu setelah aku mengaku, kan? Jiang Chen tersenyum. Itu pertaruhan yang harus kamu ambil. Dia tidak memiliki kecenderungan untuk bersumpah di surga kepada seorang tawanan. Huaner mengerutkan kening, entah kamu mengaku sekarang, atau kamu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mengatakan apapun lagi dalam hidupmu. Anda adalah tawanan kami, dan Anda tidak memiliki hak untuk tawar-menawar dengan kami. Kata tawanan sangat tertekan mendengar ini, tapi dia tidak berani menentang kata-katanya. Dia tahu bahwa dia juga seorang tawanan, dan bahwa dia tidak punya hak untuk berbicara setara dengan para penculiknya. Tawar-menawar hanya akan membunuhnya lebih cepat, itulah sebabnya dia berkata dengan jujur, kami adalah orang-orang dari beranda Zamrud yang gemerlap. Kami telah diperintahkan oleh atasan kami untuk menangkapmu. Mengapa? Itu karena Anda kenalan dengan Nyonya Muda kami dan karenanya, berpotensi sisa-sisa Myriad Domain. Sebagai anggota Great Scarlet Mid Region, adalah kewajiban kami untuk memburu semua sisa Myriad Domain. Jiang Chen mencibir, maksudmu Nyonya Mudamu, Wei Singer, tidak lain adalah boneka. Kultivator menggelengkan kepalanya, tidak persis. Bagaimanapun, dia adalah Nyonya Muda keluarga, jadi dia tidak sepenuhnya tanpa status nyata. Memang benar bahwa Tuan kita menggunakannya, namun, lebih khusus mengatakan, dia membesarkannya untuk tujuan tertentu. Saya tidak yakin apa tujuannya, tetapi saya mendengar bahwa Master membutuhkan Kuali Yin murni untuk mengembangkan seni tertentu.
Nyonya muda kebetulan memiliki persyaratan dan bakat yang diperlukan untuk kultivasinya, jadi dia diam-diam dipilih oleh tuannya sebagai kuali kultivasinya. Anda dapat mengatakan bahwa waktunya sebagai Nyonya muda, keluarga adalah makan malam terakhirnya. Kuali budidaya, Jiang Chen dan Huang Er saling pandang menghina. Kuali budidaya pada dasarnya berarti penggarap lawan jenis untuk digunakan sebagai media dan alat budidaya pada saat dibutuhkan. Biasanya, orang-orang yang digunakan sebagai kuali budidaya bertemu dengan akhir yang mengerikan. Dalam skenario kasus terbaik, kuali budidaya akan lumpuh. Dalam skenario terburuk, kuali budidaya akan kehilangan nyawa mereka secara langsung. Terlebih lagi, proses kultivasi jenis ini sangat mengerikan sehingga hampir secara publik diakui sebagai hal terburuk yang bisa terjadi pada seorang kultivator. Nasib kuali budidaya lebih buruk daripada seorang budak. Seorang budak setidaknya memiliki kehidupan dan harapan kebebasan. Perjalanan kuali budidaya adalah perjalanan satu arah. Terlebih lagi, baik proses maupun endingnya benar-benar mengerikan. 8 dari 10 seni kultivasi yang membutuhkan kuali kultivasi di dunia Dao bela diri adalah seni jahat. Secara umum, rasio pembudidaya wanita yang digunakan sebagai kuali budidaya lebih tinggi daripada pria. Metode ini umumnya dikenal sebagai memetik yin untuk memelihara yang. Seni kultivasi ganda nyata memang ada di dunia ini. Seni kultivasi ganda yang diakui benar dan tepat menekankan pada penyatuan yin dan yang. Tidak ada yang namanya menggunakan kekuatan satu orang untuk mengisi yang lain. Itu benar-benar jahat. Di tingkat kultivasi apa mastermu? Tuan kami adalah ahli ranah kaisar tingkat ke-6. Saya mendengar bahwa dia berencana untuk mencapai ranah kaisar tingkat ke-7, ranah kaisar langit. Alam kaisar tingkat 7, ya, Jiang Chen sedikit mengangguk, tampaknya tuanmu cukup kuat. Tidak banyak ahli ranah kaisar tingkat ke-7 di Great Scarlet Mid Region. Sebagian besar pemimpin sekte dari sekte peringkat ke-4 yang telah menginvasi Myriad Domain hanyalah ranah kaisar tingkat ke-3 atau ke-4. Seorang ahli ranah kaisar tingkat ke-7 bisa menjadi pemimpin sekte peringkat ke-3, kepala wilayah pertengahan besar Scarlet atau bahkan kelas berat dalam keluarga kekaisaran. Lagi pula, wilayah pertengahan besar Scarlet tidak terlalu kuat di wilayah manusia. Myriad Domain hanya lebih lemah dari mereka. Jiang Chen mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk mencari tahu hampir semua yang dia bisa tentang beranda zamrud yang gemerlap. Setelah itu, dia menahan tawanan itu dan melemparkannya ke tempat yang sangat tersembunyi. Saya telah membatasi Anda yang secara otomatis akan bubar 3 hari kemudian. Jiang Chen tidak meninggalkan jejak apapun untuk ditemukan di tempat yang sunyi dan tidak berpenghuni ini, jadi dia tidak khawatir tentang ancaman penemuan. Wen Chai, Fatih, izinkan aku mengirimmu sepanjang jalanmu. Ketika dia memimpin Liu Wenchai dan Lu Yali melintasi ribuan kilometer dan memastikan bahwa tidak ada yang melacak mereka, Jiang Chen akhirnya berhenti. Hati-hati, kalian berdua. Anda benar-benar tidak boleh menimbulkan masalah apapun saat Anda masih berada di Great Scarlet Mid Region. Beri jalan ke Velurium Capital secepat mungkin, saran Jiang Chen. Baik Liu Wenchai dan Lu Yali tampak enggan berpisah dengan Jiang Chen, tetapi mereka mengerti bahwa ini bukan saatnya bermain malu-malu. Mereka segera mengucapkan selamat tinggal kepada saudara mereka dan melanjutkan perjalanan. Jiang Chen melirik Huang Er setelah mengirim Liu Wenchai dan Lu Yali dalam perjalanan mereka, mengetahui apa yang dia harapkan akan dia lakukan. Huang Er adalah seorang gadis berhati lembut, dan dia telah merasakan hubungan kekerabatan dengan Wei Singer meskipun mereka baru bertemu sekali di Great Scarlet Mid Region. Jelas dia ingin pergi ke Great Scarlet Capital dan menyelamatkannya. Tapi dia merasa sekarang bukan waktu terbaik untuk menyelamatkan Wei Singer. Budidaya seni jahat dan proses memelihara Wei Singer ke dalam kuali budidaya yang sempurna bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dalam 1 atau 2 hari. Jiang Chen merasa bahwa menyelamatkan Wei Singer setelah dia kembali dari hutan belantara yang terpencil mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Bukan karena dia pria berdarah dingin. Hanya saja menyembuhkan Huang Er dari kutukan pengikat generasinya lebih penting daripada menyelamatkan Wei Singer kepadanya. Wei Singer tidak akan berada dalam bahaya bahkan jika dia tidak melakukan apapun untuk saat ini. Tapi Requiem Wood Huang Er mungkin hilang jika dia melewatkan kesempatan ini. Meskipun dia berhasil menekan kutukan pengikat generasi untuk saat ini, itu pada akhirnya hanya tindakan sementara. Jika kutukannya meletus suatu hari tanpa Requiem Wood untuk menyembuhkannya sekali dan untuk selamanya, maka bahkan Jiang Chen tidak akan bisa berbuat apa-apa.
Huanger, aku tahu kamu ingin menyelamatkan Wei Singer, tapi kita tidak bisa menunda perjalanan kita ke alam liar yang sunyi lagi. Bagaimana dengan ini? Kita akan kembali ke Great Scarlet Capital setelah kita kembali. Beranda Zamrud yang gemerlap masih memelihara Wei Singer, jadi perlu beberapa tahun lagi sebelum tuannya dapat menggunakannya dengan benar. Tidak mungkin dia akan memberi Wei Singer perawatannya saat ini jika itu sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pengurangan Jiang Chen sangat masuk akal. Huanger memikirkan saran itu sejenak, mengetahui bahwa semua yang dilakukan Jiang Chen adalah demi dirinya sendiri. Karena itu, dia mengangguk, kalau begitu mari kita pergi dan kembali dengan cepat. Pasangan itu dengan cepat meninggalkan tempat itu setelah mengambil keputusan. Di dalam Great Scarlet Capital, di beranda. Apakah kelimanya belum kembali? Tuan beranda memiliki penampilan muda dan rambut hitam berkilau. Sorot matanya dalam dengan cara yang memberi orang perasaan yang tak terduga. Eksekutif senior yang berdiri di hadapannya sekarang semuanya adalah ahli ranah kaisar. Guru, mereka telah melayani beranda tanpa henti selama bertahun-tahun. Saya yakin mereka akan menangkap target mereka jika mereka benar-benar sisa-sisa Myriad Domain. Jangan khawatir, Guru. Tuannya mengangguk dan bertanya, kita tidak tergelincir di depan Nyonya Muda, kan? Izinkan saya untuk melaporkan, Guru. Nyonya Muda itu tampak sangat tidak senang setelah dia kembali hari ini. Sepertinya dia tahu bahwa budak yang dia beli dijual kembali di pasar. Petik 2. Tuan beranda mengerutkan kening, pekerjaan ceroboh siapa ini? Tolong redam amarahmu. Selama dia tidak mengetahui rahasia tujuan akhir Anda, saya ragu dia akan terlalu peduli tentang itu. Menurut pendapat saya, dia tampaknya cukup menikmati hidupnya sebagai Nyonya Muda. Petik 2. Dia merenung sejenak. Pastikan semuanya dilakukan dalam kerahasiaan mutlak. Saya akan mencapai terobosan dalam waktu 3 tahun. Tiba-tiba, seseorang bergegas masuk untuk membuat laporan di tengah diskusi mereka. Tuan, kelompok pria kedua yang kami kirim melaporkan bahwa semua orang di kelompok pertama terbunuh dalam aksi. Apa? Semua orang yang hadir melompat berdiri dengan ekspresi terkejut di wajah mereka.